Haleluya, Shalom saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Filipi 3 ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Yang terjadi pada diri Rasul Paulus merupakan suatu hal yang indah di dalam kekristenan. Karena apa saudara? Karena Kristus, Rasul Paulus dianggap oleh lingkungan di sekitarnya, negara di sekitarnya sebagai sampah. Artinya apa saudara? Dianggap sebagai suatu yang tidak berharga karena pengenalan dia akan Kristus. Dan kita tahu siapa latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang hebat di zamannya, murid daripada Rabi Gamaliel, orang terkemuka dan terpandang di dalam mengajar ajaran orang-orang Yahudi pada zamannya. Rasul Paulus salah satu murid yang terbaik daripada Rabi Gamaliel pada waktu itu. Tapi Rasul Paulus tinggalkan itu semua karena pengenalan akan Kristus, karena Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus yang tadinya dia sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Tuhan ubahkan hatinya menjadi pengikut Kristus dan membagikan kebenaran Injil ke seluruh daerah di mana dia hidup pada waktu itu. Luar biasa, seorang yang tadinya tidak dianggap, seorang yang tadinya direndahkan, tetapi Tuhan mau pilih Rasul Paulus menjadi rasul untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus. Pada saat-saat ini banyak orang tidak mau memulai segala sesuatunya dengan proses, tapi mau memulai segala sesuatu dengan hal yang paling tinggi di dalam kehidupannya. Kalau kita mau belajar tentang Rasul Paulus memulai kehidupannya melalui proses yang indah, dibentuk, dihina, dipenjarakan. Tapi saudara, lihat, Injil tersebar begitu dahsyat pada waktu itu. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada semua orang yang mengasihi Dia. Saudara, eksistensi Tuhan Yesus dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang percaya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dulu yang dia anggap sebagai suatu mahkota di dalam kehidupannya, itu dia anggap suatu kerugian dalam kehidupannya karena dia mengenal Kristus. Karena apa? Rasul Paulus tahu siapa Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Yesus Kristus Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar pada zamannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebab Dialah adalah firman Allah yang hidup, sesuatu yang keluar dari dalam diri Bapa, yang merupakan adalah sumber dari segala sesuatunya, dan Roh Kudus, Roh yang memberi kehidupan pada setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Dan melalui firman dan Roh Kudus yang keluar dari dalam Bapa, maka setiap orang boleh mengenal Dialah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala yang gak ada menjadi ada. Saudara, kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus luar biasa. Dari mulai kapal karam,
ditangkap, disiksa, dihina, dianggap sebagai sampah, dan pada akhirnya dia menjadi martirnya Tuhan. Saudara, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan untuk itu sampai dengan saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Di Galatia 4 ayat 6 dan 7 katakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Haleluya. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris anak Allah. Saudara, haleluya. Sesuatu yang besar yang kita temukan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, dan kita bersyukur. Anugerahnya mempesona hidup kita. Anugerahnya gak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kalau kita pada waktu saat ini sedang mengalami kelemahan iman, kita sedang mengalami sesuatu yang membuat kita dalam titik iman yang terendah, ingatlah, umurmu 20, 30, 50, 60, 70, atau 80, bahkan 100 tahun. Ingatlah, pada waktu 0 sampai 100 tahun, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah kita dengan cakap. Oleh karena apa, saudara? Tuhan terus beracara dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah putus asa, tapi kita terus maju di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita adalah ahli warisnya kerajaan sorga. Setiap pagi saya selalu ucapkan di dalam kehidupan saya bercermin, saya bilang di depan cermin, aku diberkati, aku disejahterakan Tuhan Yesus. Dosaku telah ditebus, aku diampuni, aku diberi kesehatan secara utuh, aku berbakat, kreatif, dan dimampukan. Hidupku aman, disiplin, fokus bagi karya surga dalam nama Tuhan Yesus. Aku dibebaskan, dipilih, dan diperlengkapi, diberi kuasa oleh Roh Kudus, diurapi, dan hidupku tidak biasa-biasa. Aku adalah anak Allah yang maha tinggi, karena aku telah ditebus oleh karya salib Tuhan Yesus Kristus. Dan ini boleh menjadi renungan kita. Kata-kata profetik yang tadi saya ucapkan menjadi acuan di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi dan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Ya Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, yang di dalamnya terdapat firman dan Roh Kudus. Firman yang menciptakan, Roh Kudus yang memberi kehidupan. Melalui Bapa, Firman, dan Roh Kudus, saya mau katakan, mari kita lakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus melakukan itu semua dengan kekuatan Roh Kudus. Bahkan ular beludak pun yang menggigit dia tidak membuat dia meninggal, tetapi karya Injil dan karya salib itu terus tersebar sampai pada waktunya Rasul Paulus menghadap Tuhan yang maha dahsyat itu, Tuhan Yesus Kristus, membawa mahkota yang mulia. Kalau Anda mau menjadi sesuatu kemuliaan, nikmati prosesnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.